Ibu Bapak, Saudara-saudari, utamanya umat paroki Santo Antonius Padua Medan, dan saudara-saudari yang lebih merdu disapa dengan diksi umat Katolik diaspora yang setiap hari Minggu atau sering merayakan Ekaristi, mendengarkan firman dan memaknai renungan dan khotbah bersama kami di paroki ini. Selamat berjumpa dalam program ini. Hari ini tanggal 30 September 2023 adalah hari terakhir bulan Kitab Suci Nasional yang merupakan salah satu program unggulan di paroki ini. Seksi Komsos Paroki meminta kita mengambil sejenak waktu untuk menarik semacam kesimpulan dari pendalaman, pembelajaran, renungan dan sharing kitab suci selama 4 minggu berturut-turut di paroki ini. Kita ingin mengkaji pada kesempatan ini kitab suci dahsyat. Kedahsyatannya karena bukan saja menghibur, tapi juga menggelorakan hati kita untuk senantiasa bertumbuh, berkembang, dan mengalami transformasi sampai terpenuhinya kerajaan Allah yang Tuhan janjikan. PKSN bermula dari fakta, mempelajari utamanya Dei Verbum nomor 22. Konstitusi kitab suci Dei Verbum menyampaikan bahwa mesti dibuka jalan lebar bagi umat kepada kitab suci. Selama bertahun-tahun umat Katolik, kalau bukan enggan, barangkali juga kurang berani membuka kitab suci. Tentu ada pengalaman dan sebab-sebab di masa lalu. Sebab pertama ialah faktor ekonomi dan faktor literasi. Kitab suci terlalu mahal dulu dan tidak semua orang gampang membaca. Tentu kita bersyukur kepada Martin Luther yang dengan gigih hendak mengembalikan kitab suci kepada umat. Seruan dari Konsili Vatikan II pada tahun 65-66 itu menjagakan kita bahwa mesti dibuka jalan lebar bagi umat terhadap kitab suci. Pembukaan jalan lebar itu dirasakan pertama-tama pada tahun 1976 ketika Katolik dan Gereja Protestan, KWI dan PGI sepakat mempunyai satu kitab suci terjemahan bersama yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Para uskup di Indonesia mengupayakan, mengajak, mendukung dan menganimasi umat Katolik supaya bukan saja rajin mendengarkan khotbah, setiap mendengarkan bacaan liturgis di gereja, tapi juga sendiri mencintai dan membaca serta merenungkan kitab suci. Lalu dirancang bahwa tidak cukup 1 hari Minggu kitab suci nasional, dan akhirnya bermuara kepada penetapan bulan kitab suci nasional pada bulan September setiap tahun. Ada banyak keterangan menjelaskan kenapa September. Tetapi saya kira, saudara-saudara yang terkasih, karena tanggal 30 September adalah hari pesta Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Maka memang patutlah dengan semangat Santo Hieronymus yang berjuang menerjemahkan dengan doa, dengan puasa, akhirnya kita memiliki
Kitab suci lengkap berbahasa Latin yang kemudian pernah juga diterjemahkan sebagian besar ke dalam bahasa Indonesia. Kita mengakhiri hari ini bulan Kitab Suci Nasional. Dan Keuskupan Agung Medan setia kepada tema sinode, persekutuan, partisipasi, dan perutusan atau misi selama 4 pertemuan yang lalu. Mencoba bagaimana mengumatkan ketiga tema itu dengan 4 pertemuan. Dan keempat pertemuan itu berbicara dengan tema teman seperjalanan. Yang kedua, kalau kita seperjalanan dan kita bersekutu dan kita mesti bermisi, syarat mutlak ialah kita juga peduli dan ikut memerdekakan orang-orang miskin. Dan tentu saja persekutuan menuntut wujud dan tampilan persahabatan. Dan secara khusus di Keuskupan Agung Medan, pada bulan Kitab Suci Nasional, dalam renungan keempat, diajak supaya gereja bersama-sama mendorong, memberanikan, mengapresiasi perempuan dan peranan mereka, bukan saja dalam hidup sehari-hari, tapi juga dalam persekutuan. Kita mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional ini. Lalu tentu kita ingin bertanya, ke dalam apa signifikansinya? Keluar apa relevansinya? Ke dalam mestinya persekutuan umat Katolik mesti lebih kuat, lebih mencerdaskan, dan lebih saling mengupayakan untuk melaksanakan transformasi menuju kepenuhan kerajaan Allah. Dan di situ Kitab Suci akan dirasakan dahsyat. Kitab Suci akan memberi inspirasi. Kitab Suci akan memberi semangat. Cita-cita kita ialah agar keluarga kita semakin bersekutu. Persoalan apapun yang terjadi kiranya dapat diselesaikan. Dan di dalam hidup masyarakat, sebagai sesama anak bangsa, kita mesti mampu memajukan persahabatan. Kita mesti lebih kuat memandang ke depan. Dan sebagai orang-orang bersahabat, kita mesti bertanggung jawab kepada orang-orang yang kurang beruntung, tidak terdidik, miskin, dan terpinggirkan. Entah dengan alasan dan kepentingan apapun. Hal ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk secara konkret di lingkungan kita, di stasi-stasi kita, di paroki kita, di komunitas-komunitas yang ada di paroki, supaya kuasa Kitab Suci itu, getarannya kita rasakan dahsyat, tidak saja di dalam pengakuan kata-kata, tetapi terutama dalam perbuatan. Renungan besok dalam bacaan-bacaan liturgis mengingatkan kita, tidak cukup kata-kata. Bukan kata-kata kita yang diapresiasi, tetapi apa yang kita lakukan dalam tindakan nyata. Itu ke dalam. Tapi juga bulan Kitab Suci Nasional ini, karena kita setia mengembangkan 3 topik utama. Persekutuan, partisipasi, dan perutusan atau misi. Kita juga mesti mencari relevansinya ke masyarakat luar. Ad extra. Dan itu dapat kita cermati karena kita akan memasuki segera bulan-bulan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni tahun politis. Persiapan dan terlaksananya nanti pemilu
pada tanggal 14 Februari 2024. Umat Katolik yang sering disuarakan dan dirumuskan serta didefinisikan oleh almarhum Monsinyur Sugiopranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita mesti pertama-tama turut menjamin dan memastikan bahwa kita ikut aktif dalam kepentingan peristiwa bangsa dan negara ini. Dan marilah kita dengan semangat bersekutu, berpartisipasi, dan bermisi memudahkan proses yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang sangat bangga mengutip kitab suci. Dalam setiap pertemuan ada selalu kiat dan bahkan rumus menggelorakan ayat-ayat kitab suci. Saya pikir kita dapat mulai dengan memilih satu ayat kitab suci yang menjadi ayat favorit kita. Bukan sekedar mengucapkannya dengan luar kepala, tetapi ayat favorit yang akan menjadikan hidup kita dahsyat karena memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa move on anytime, dan mendorong kita juga untuk menyongsong dan mempersiapkan kerajaan Allah di tempat kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, dan di dalam masyarakat dan lingkungan kita. Bulan Kitab Suci Nasional segera akan berakhir. Tapi dampaknya, pengaruhnya, kedahsyatannya mesti terus bergelora ke masa depan. Dan kita mesti tanya dua hal, relevansinya keluar apa dan signifikansinya ke dalam akan menjadikan perbedaan apa bulan Kitab Suci Nasional yang telah berakhir ini bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Kita memeriksa keempat pokok itu yang dijadikan tema di seluruh Keuskupan Agung Medan, yakni teman seperjalanan, saling memudahkan, tidak menyikut, dan tidak pernah menikam dari belakang. Yang kedua, membela peduli orang-orang miskin. Marilah kita ingat ucapan Paus Fransiskus. Makanan yang kita buang adalah makanan yang kita curi dari piring orang miskin. Kita hanya bisa bersekutu, benar-benar bersekutu, ketika kita berpartisipasi supaya kemiskinan diatasi, kelaparan juga ditangani. Lalu umat kita, bangsa kita, masyarakat kita menjadi bangsa yang bersahabat, yang santun, yang lebih mengedepankan persatuan, yang memberdayakan daripada penoncolan kepentingan pribadi. Dan nampaknya secara khusus kita sangat diminta untuk memberi penghormatan, apresiasi kepada perempuan, pengakuan atas peranan perempuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam gereja. BKSN mesti signifikan ke dalam, ke paroki kita sendiri, dan relevan keluar. Karena itu bukan kata-kata yang membuat kita hebat atau tidak hebat, tapi adalah perbuatan yang jujur. Dan itu kita akan rasakan betapa dahsyatnya kitab